Shalom, selamat malam, Oma Opa Pelkat PKLU dimanapun berada. Jumpa lagi dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Edisi malam ini, Kamis 30 Juli 2026, bersama saya, Filipus Nikodemus Pati, Pelkat PKLU GPIB Maranatha Denpasar. Sebelum membaca firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang maha murah dan maha kasih, kembali kami datang menaikkan puji dan syukur kepadamu Bapa, oleh karena kasih dan penyertaan bagi kehidupan kami sejak pagi hingga malam hari ini. Malam hari ini Tuhan, kami dan PKLU akan membaca Alkitab bersama. Sebelumnya kami mohon kiranya Tuhan tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar firman yang kami baca, kami mengerti, kami boleh memahami, dan dapat melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 24 yang menyatakan, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Bila mana hati kita menuduh kita, sebab Allah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, kita mempunyai keberanian untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Dia, karena kita menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Inilah perintahnya, supaya kita
percaya kepada nama Yesus Kristus, Anaknya, dan saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Siapa yang menuruti segala perintahnya tinggal di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dengan inilah kita ketahui bahwa Allah tinggal di dalam kita, yaitu dengan Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian pembacaan Alkitab. Renungan kita dari SBU dengan judul Hak untuk Berdoa. Saudara-saudara terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, kita mempunyai keberanian untuk mendekati Allah. Dalam perjalanan pelayanan, penulis berkesempatan menyaksikan proses pemilihan sampai mendampingi pelantikan Ketua Perhimpunan Petambak Pembudidaya Udang Wilayah Lampung, P3UW. Itu karena Bapak Manurung, Ketua sekarang, adalah warga jemaat GPIB Makedonia di Pasena, Lampung. Sejak kepemimpinan beliau, setidaknya ada banyak hal yang berubah. Salah satunya adalah siapapun dapat datang ke kantor dan menemui pimpinan, yang mana dahulu sulit atau tidak mungkin dilakukan. Kami merasa lebih tenang dan nyaman, Pak Pendeta, karena sekarang lebih terbuka, bisa minta bantuan langsung ke ketua, kata seorang petambak. Nas pada malam ini memperlihatkan kondisi orang percaya yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Hatinya tidak lagi menuduh sebagaimana seorang yang berdosa yang terus melawan suara hati nurani. Hati atau kardia dalam pemikiran teologis memang dapat menjadi penasihat yang baik, sekaligus juga menjadi algojo, penuduh yang kejam. Yohanes menegaskan bahwa hanya karena anugerah kasih Allah sajalah kita dapat terbebas dari belenggu tuduhan-tuduhan itu, karena kita tidak lagi hidup di dalam maut. Hasil dari hati yang sudah ditenangkan itu membuat kita dapat mendekati Tuhan. Kata paresia berarti kebebasan berbicara. Ini merujuk pada hak warga negara untuk bebas berbicara di depan umum atau di depan penguasa. Oleh anugerah Allah, kita memiliki hak untuk berbicara dalam doa. Namun, penting diingat bahwa kebebasan kita tidak untuk menuntut Tuhan melakukan yang kita mau. Begitu pula menuruti perintahnya bukan agar Tuhan menjawab doa kita, melainkan ketika kita hidup dalam ketaatan dan kasih, pikiran kita akan perlahan-lahan menjadi selaras dengan kehendak Tuhan. Betapa indahnya hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Amin. Apa juga yang ku
Untuk menutup jumpa kita malam hari ini, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Allah yang maha murah dan maha kasih, Allah yang maha baik. Kami datang bersyukur dan berterima kasih untuk kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami selaku Pelkat PKLU, di mana Tuhan sudah menjaga, menuntun kami sejak pagi hingga malam hari ini. Dan malam hari ini kami boleh hadir di sini hanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Bapa di surga, terima kasih untuk firman dan renungan pada malam hari ini yang sudah kami baca bersama Pelkat PKLU GPIB. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan penyertaan-Mu sampai saat ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk oma-opa yang mungkin dalam kondisi yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan datang, Tuhan berkati, Tuhan angkat semua sakit daripada oma-opa PKLU dimanapun berada. Karena Tuhanlah satu-satunya dokter di atas segala dokter, dokter surgawi yang maha kuasa. Tuhan berkati jamah, sehingga semua oma-opa Pelkat PKLU kembali sehat dan beraktivitas kembali. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan program Dewan Pelkat PKLU. Biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga apa yang menjadi program Dewan PKLU boleh berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu. Bapa di surga, malam ini Tuhan kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan mau jaga, lindungi kami dalam istirahat malam ini. Biarlah kami boleh beristirahat dengan tenang, dan kami boleh kembali bangun di esok hari dengan tubuh yang sehat, penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami, dengar dan sambut doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Temu PKLU dalam rangka ibadah syukur HUT PKLU yang ke-16 sudah dibuka loh. Sudah dibuka pendaftaran dari sekarang sampai dengan 18 September 2026. Catat ya. Oh ya, untuk size kaos yang didapatkan bisa request size hanya sampai dengan 16 Agustus 2026. Jadi segera daftar ya. Link dan info selengkapnya ada di